Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pembahasan latihan soal PTS Kasal kelas 11 untuk nomor 14, 18, 19, 29, dan 28. Kita langsung ke nomor 14. Di sini diketahui deret log 2 plus log 4 plus log 16 plus dan seterusnya sampai log 65.536 itu sama dengan log A pangkat B. Ditanyakan jumlah A dan B-nya adalah berapa. Nah, di sini kita olah dulu untuk bentuk yang di ruas kiri ya. Di ruas kiri itu kan ada log 2 plus log 4 plus log 16 plus dan seterusnya sampai log 65.536 sama dengan log A pangkat B. Nah, di sini kita gunakan sifat logaritma, di mana kalau kita punya log A plus log B, maka akan senilai dengan log A dikali B. Nah, kita terapkan pada soal ini menjadi log 2 dikali 4 dikali 16 dikali dan seterusnya sampai 65.536 sama dengan log A pangkat B. Nah, dari bentuk ini kan menerapkan bentuk persamaan logaritma ya. Di sini basisnya sama-sama 10. Maka kita bisa langsung mengambil numerusnya aja. Ini adalah numerusnya. Numerusnya itu ada 2 kali 4 kali 16 kali dan seterusnya sampai 65.536. Numerus dari ruas kanan itu adalah A pangkat B. Karena pada ruas kanan itu berbentuk pangkat, maka pada ruas kiri pun kita buat bentuk pangkat. Di mana 2 itu adalah 2 pangkat 1, dikali 4 itu adalah 2 pangkat 2, dikali 16 itu 2 pangkat 4, dan seterusnya sampai 65.536 itu adalah 2 pangkat 16. Nah, bagaimana caranya? Kalian bisa menghitung menggunakan poin faktor. Jadi, seperti ini. 65.536 itu bagi 2, hasilnya berapa? Lalu bagi 2 lagi, hasilnya berapa? Nah, nanti sampai ditemukan bilangan prima paling kecil, paling akhir, yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah, itu nanti akan menghasilkan perkalian 2 sebanyak 16 kali atau 2 pangkat 16. Nah, sekarang kita gunakan sifat bilangan eksponen, di mana kalau kita punya A pangkat M dikali A pangkat N, itu maka senilai dengan A pangkat M ditambah N. Jadi, kita terapkan sehingga menjadi 2 pangkat 1, ini kan kali ya, basisnya sama, berarti 1 tambah 2 tambah 4 tambah dan seterusnya sampai 16 sama dengan A pangkat B. Persamaan eksponensial dengan basis sama, maka pangkatnya pun juga sama, sehingga kita dapatkan 1 tambah 2 tambah 4 tambah dan seterusnya tambah 16 itu sama dengan B. Dari bentuk ini kan kita sudah tahu bahwa nilai A itu sama dengan 2. Kita simpan, kita sudah punya nilai A-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita tinggal hitung nilai B. Nilai B itu adalah penjumlahan 1, 2, 4, dan seterusnya. Nah, ternyata bentuk ini adalah merupakan sebuah deret geometri ya. Karena 1 ke 2 itu dikali 2, 2 ke 4 itu dikali 2 juga. Maka kita gunakan rumus deret geometri. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu deret geometri tersebut ada berapa suku. Jadi caranya kita gunakan suku terakhir atau UN. UN dirumuskan dengan AR pangkat N-1. UN-nya itu 16, berarti 16 sama dengan A. A-nya itu adalah suku pertama. Suku pertama ya, bukan ini ya, bukan pada soal. Suku pertamanya adalah 1. R-nya adalah ini rasio. Rasionya itu 2, atau bisa kalian cari rasio itu dengan U2 per U1. U2-nya kan tadi 2, U1-nya 1. 2 per 1 sama dengan 2. Jadi didapatkan rasionya 2. 2 pangkat N-1. Nah, kita jabarkan ini sesuai dengan sifat eksponensial. 1 kali 2 pangkat N-1 itu kan 2 pangkat N-1. 2 pangkat N-1 artinya 2 pangkat N dikali 2 pangkat -1. Di mana 2 pangkat -1 itu senilai dengan 1 per 2. 1 per 2 pindah ruas. Jadi 16 dikali
2 sama dengan 32. Persamaan eksponensial, jadi 32 kita buat bilangan berpangkat dengan basis 2, yaitu 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat n, sehingga didapatkan nilai n-nya itu sama dengan 5. Jadi ada 5 suku, sehingga kita cari S5 pada deret geometri. Rumusnya adalah A R pangkat n-1 per R-1. A-nya tadi suku pertamanya adalah 1, rasionya 2, pangkat n-nya itu 5, min 1 per R-nya 2 min 1. 1 kali ini, jadi satunya bisa kita abaikan ya. 2 pangkat 5, 32 dikurangi 1, itu 31 per 1, sama dengan 31. Sehingga didapatkan nilai B-nya ini, atau deret bilangan ini, itu berjumlah 31. B-nya 31. Nah, sekarang yang ditanyakan pada soal adalah jumlah A dan B. Berarti A plus B itu sama dengan 2 ditambah 31 sama dengan 33. Seperti ini untuk soal nomor 14. Lanjut, soal nomor 18. Diketahui nilai deret geometri tak hingga adalah seperti berikut. Dengan U1 sama dengan sin X, maka rasio deret tersebut adalah, nah, kita gunakan formula deret geometri tak hingga atau S tak hingga. Itu formulanya adalah air ya, atau A per 1 min R. S tak hingganya itu tadi bernilai 1 plus cos X per sin X. A atau U1 itu sama dengan A ya, itu nilainya sama dengan sin X per 1 min R. R adalah yang kita cari. Nah, cara mengolahnya kita kalikan silang ya, sehingga didapatkan 1 plus cos X kalikan 1 min R itu sama dengan sin X kali sin X, itu sin kuadrat X. Nah, 1 plus cos X kita pindahkan ruas, sehingga ruas kiri tinggal 1 min R sama dengan sin kuadrat X per 1 plus cos X. Kita gunakan sifat identitas trigonometri, dimana kalau kita punya sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, itu nilainya sama dengan 1. Sehingga karena di sini sin kuadrat, berarti sin kuadrat X sama dengan atau senilai dengan 1 dikurangi dengan cos kuadrat X. Nah, untuk sin kuadrat X kita ganti dengan 1 min cos kuadrat X per 1 plus cos X. 1 min cos kuadrat X kita faktorkan. Jadi kalau kita punya nilai dari A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka faktornya adalah A plus B dikali A min B. Jadi kalau dari bentuk ini satunya itu kan 1 kuadrat ya, dikurangi cos kuadrat juga, cos X kuadrat. Sehingga faktornya nanti menjadi A-nya adalah 1 ditambah B-nya adalah cos X dikali 1 min cos X. Berarti ini jadi 1 plus cos X dikali 1 min cos X per 1 plus cos X. Nah, ada faktor yang sama, bisa kita sederhanakan atau kita coret, sehingga tinggal 1 min R sama dengan 1 min cos X. Satunya R dan cos X-nya saya pindahkan ruas ya, sehingga ini jadi cos X sama dengan ini 1 pindah ruas jadi min 1, min R pindah ruas jadi plus R, sehingga didapatkan nilai cos X sama dengan R. Nah, R itu adalah rasio deret yang ditanyakan. Jadi rasio dari deret geometri tersebut itu adalah cos X, nilai rasionya. Seperti itu. Lanjut, untuk nomor 19, di sini dilihat polanya berada pada pangkat ya, pada pangkat. Jadi kita hitung, kita fokus ke polanya itu saja. Polanya ada 27 ditambah 9, ini saya tulis lagi soalnya, ditambah 3 tambah 1 tambah dan seterusnya. Nah, kalau ada tambah dan seterusnya berarti bentuk ini merupakan deret geometri tak hingga. Kita gunakan formulanya air A per 1 min R. A-nya suku pertama 27 per 1 min rasio. Nah, rasionya kita tentukan, rasio adalah U2 per U1. U2-nya 9, U1-nya 27. Kita sederhanakan, bagi 9 semua, 1 per 3. Berarti ini jadi 1 per 3. Sehingga didapatkan 27 dikurangi 1 dikurangi sepertiga, itu 2 per 3. Atau senilai dengan 27 dikali dengan 3 per 2. Sehingga nilainya sama dengan 81 per 2. Setelah itu kita tuliskan, kita lanjutkan ini. Di sini
sehingga menjadi 5 pangkat 81/2. Nah, kita buat menjadi bentuk yang sederhana ya. 81/2 itu kan sama dengan 40/2, di mana 40/2 itu sama dengan 40 ditambah 1/2. Nah, kita gunakan sifat eksponensial. Penjumlahan pada pangkat itu berarti kalau kita pisah menjadi seperti ini, 5 pangkat 40 dikali 5 pangkat setengah, sehingga didapatkan 5 pangkat 40 dikali 5 pangkat setengah itu senilai dengan akar 5. Nah, 5 pangkat 40 tidak usah kalian jabarkan karena banyak sekali, jadi seperti ini saja sudah merupakan bentuk yang sederhana, seperti itu. Kemudian nomor 28. Diketahui sigma AI, I-nya dari I sampai 4 itu bernilai 3, maka sigma dari 1 min AI min 2 dengan I-nya 3 sampai 6 itu berapa? Nah, yang pertama kita buat batas bawah itu menjadi 1. Jika kita buat batas bawah menjadi 1, maka batas-batasnya kita kurangi dengan 2 ya. Sehingga menjadi batasnya itu yang bawah, batas bawah jadi 1, batas atas jadi 4. Kalau batasnya berubah, maka variabel yang berhubungan dengan batas itu berubah juga. Tadi berkurang ya. Kalau berkurang, ini kan awalnya I min 2. Kemudian berkurang 2, berarti variabelnya kita tambah dengan pengurangannya tadi. Menjadi seperti ini. Sehingga didapatkan sigma 1 min A, I min 2 plus 2 ini kan 0, berarti tinggal AI. I-nya dari 1 sampai 4. Nah, kita jabarkan sesuai dengan sifat notasi sigma. Kita pisahkan ya, menjadi sigma 1, I-nya dari 1 sampai 4 dikurangi sigma AI, I-nya dari 1 sampai 4. Saya lanjut di sini. Nah, sigma suatu bilangan konstanta dengan batasnya itu dari 1 senilai dengan konstanta itu sendiri dikali dengan batas atas. Gitu. Kemudian dikurangi dengan sigma AI, I-nya dari I sampai 4 itu kan sudah diketahui ya, nilainya sama dengan 3. Jadi tinggal kita substitusikan saja. Sehingga didapatkan 1 kali 4 itu 4, dikurangi 3, hasilnya sama dengan 1. Jadi opsi yang sesuai adalah yang B. Kemudian nomor 29, ini hampir sama, AK plus 5. K-nya dari 10 sampai 30. Nah, coba kita buat batasnya itu dari 1 ya, batas bawahnya biar 1. Maka dikurangi 9, ini jadi 1, 30 kurangi 9 jadi 21. Karena berkurang maka K-nya bertambah ya, bertambah jumlah pengurangannya tadi, yaitu 9 plus 5. Ingat yang berubah hanya K-nya. Nah, ini tadi nilainya adalah 945. Dari situ kita hitung dulu fungsinya yang ada di dalam menjadi AK plus 9A plus 5. K-nya dari 1 sampai 21. 945 itu sama dengan, nah kita pisah menjadi sigma AK, K-nya dari 1 sampai 21, ditambah sigma 9A, K-nya dari 1 sampai 21, ditambah sigma 5. K-nya dari 1 sampai 21. 945 sama dengan, nah A-nya ini kan sebagai koefisien, saya bisa pindahkan ke depan menjadi A kali sigma K, K-nya dari 1 sampai 21, ditambah, tidak ada variabel K pada fungsi, maka 9A ini dianggap konstanta. Konstanta dengan sigma konstanta dengan batas bawahnya 1 itu senilai dengan konstanta itu sendiri dikali dengan batas atas. Yang ini pun juga sama, berarti 5 dikali 21. Kemudian didapatkan 945 sama dengan, nah sigma K, K-nya dari 1 sampai 21 itu kan dirumuskan dengan N per 2 kali N plus 1. Rumus ini sudah pernah saya berikan ya, coba dibuka lagi jika lupa. Kemudian ditambah 9A kali 21 itu 189A, ditambah 5 kali 21 itu 105 ya. 105 pindah ruas jadi 945 kurangi 105 itu 840. Sama dengan A kali, nah N-nya itu berapa? N itu adalah banyak sukunya.
dari 1 sampai 21 itu ada berapa suku? Nah, cara mencarinya itu adalah batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Batas atas 21 dikurangi batas bawah 1 berarti 21 kurangi 1 itu 20 ditambah 1, 21. Berarti N-nya itu adalah 21. Kita substitusikan 21 tambah 189A. Sehingga didapatkan 840 sama dengan, ini 21 tambah 1 kan 22, kita bagi dengan 2 didapatkan 11 ya. 21 kali 11 itu 231 kali A ditambah 189A. Nah, ini kita jumlah. Hasilnya adalah 0, 2, 4. 420A. Sehingga didapatkan nilai A-nya itu sama dengan 840 per 420. Hasilnya sama dengan 2. Sehingga nilai A-nya itu 2. Opsi yang sesuai adalah yang B.